Bab 138. Per hari kemarin saya juga sudah enggak pongah. Ya, nih, ini namanya kekuatan cinta, ucap Fajar yang melepas maskernya. Kemudian pamer gigi palsu barunya dan telah membuat gigi-giginya kembali sempurna. Tak hanya itu, giginya juga makin putih berkat perawatan dan itu masih karena sokongan dana dari Hani si Herman. Ih, ucap Jihan merasa jijik sendiri. Serius aku nyesel kenapa dulu aku pernah mau sama Mas. Mas ya, beneran enggak punya harga diri, kecamnya. Pak Haji yang masih tertawa tanpa peduli tawanya membuat gigi gerahamnya yang lepas tampak sempurna. Juga setuju dengan anggapan Jihan. Bener, Han, jadi orang harus punya harga diri. Kalaupun kamu pemain wanita atau pria, paling enggak karena kamu memang punya modal, bukan karena ingin dapat modal. Fajar mantan pongah mengembuskan napas dalam melalui mulut. Andai hidup semudah omongan Pak Haji. Sini, aku geblok, biar lebih mudah. Jadi topping apa sirup saja daripada nambah dosa, ucap Jihan emosi. Urusan dosa biar jadi urusanku sama Tuhanku sih. Han, baik, urus badan kamu saja biar kamu enggak menuh-menuhin kehidupan gebrot gitu kayak karet direndam di minyak tanah. Ledek Fajar sambil tertawa penuh kemenangan. Ia pergi begitu saja meninggalkan Jihan yang walau masih santai tapi terlihat jelas menahan kesal. Jangan hanya diam, Han, seruduk kesal Pak Haji, pakai jurus banteng badakmu, lanjutnya lagi. Detik itu juga Jihan memanggil Fajar, Mas Fajar. Nah, laki-laki enggak punya harga diri gitu, mending diseruduk sampai koit. Yakin Pak Haji yang sangat bahagia ketika akhirnya Jihan yang lari kencang bak banteng. Sungguh menyeruduk Fajar, tubuh Fajar terpental ke jalan seberang, jalan depan salon si Hani Herman. Fajar merintih dan perlahan menangis kesakitan setelah wajahnya sempat mencium aspal panas. Ditambah lagi, ponsel canggih yang tampaknya baru juga sampai mental kemudian berakhir terlindas truk yang lewat. Dan ketika Fajar menghadap mereka. Hahaha, pongah lagi, Pak Haji benar-benar heboh. Lain dengan Jihan yang masih menatap Fajar penuh dendam. Kapokmu kapan? Mas, laki-laki kok enggak punya harga diri? Mulutnya lemes gitu. Kalau kamu merasa tubuhku sebengkak itu, tunggu saja aku jadi kurus. Aku jadi kurus, sukses, dan aku pun punya suami berguna. Enggak kayak kamu yang sama waria pun mau asal hidupnya dimodalin. Ciic, makan tuh gigi palsu, tangisin tuh HP remuk, kesal Jihan. Kamu ya, Han, tanggung jawab kamu, kesal Fajar sambil berusaha berdiri. Ia memungut gigi palsunya yang memang sampai lepas saking kerasnya benturan wajah yang ia alami terhadap aspal panas. Malahan ia juga yakin, wajahnya sampai terluka semacam baret parah terlebih ia merasakan perih serius di sana. Tanggung jawab apaan? Ya maaf saja, tubuhku kan mirip karet yang direndam di minyak tanah. Kan Mas Fajar juga yang bilang sendiri. Ya maafkan tubuhku yang besar ini. Yah, Mas, terus yang tadi. Itu bagian dari proses aku lagi belajar lari biar tubuhku langsing dan seksi, balas Jihan sambil tersenyum ceria. Ia meninggalkan pinggir jalan raya dan kembali menuju gerobak dagangannya. Tak peduli walau Fajar sibuk merengek tanggung jawab dan sampai menghampirinya. Ini, sudah sana, berobat ke klinik sebelah. Ucap Pak Haji yang sengaja memberikan 3 lembar uang 100.000 kepada Fajar untuk berobat. Namanya juga Fajar, dikasih ganti rugi yang baginya setimpal ya langsung minggat. Walau ketika teringat ponselnya yang remuk, pria itu juga mendadak kembali meminta ganti rugi. Tadi yang pegang ponsel kamu siapa? Tanya Pak Haji yang mewakili Jihan. Pak Haji yakin, Jihan sudah muak dan memang ogah berurusan lagi dengan Fajar. Karena Fajar tak bisa menjawab, Pak Haji pun berkata, kamu, kan, ya sudah,
berarti kamu yang salah. Tangan kamu yang pegang. Dan tangan kamu juga yang jatuhin. Tapi Pak Haji, sergah Fajar menawar. Sudah sana pergi, bilang saja ke Herman, pasti dibeliin yang baru. Sekarang kamu berobat dulu, habis itu bantu-bantu di salon. Tuh salon Herman antri pada rebonding sama smoking. Panen itu. Terlepas dari semuanya, tak hanya Jihan yang merasa sangat puas karena akhirnya bisa menyeruduk Fajar hingga gigi palsunya kembali lepas dan ponsel baru pun sampai jadi korban. Karena Pak Haji yang menjadi saksi juga tak kalah bahagia. Ada yang aneh ketika Widi sampai rumahnya, seperti ada yang tinggal alias menghuni rumahnya, padahal harusnya tidak. Aroma rokok tercium kuat dari bawah pintu yang tidak sepenuhnya menutup. Iya, pintu yang awalnya ia kunci itu ia dapati semacam didobrak paksa dari luar. Jantung Widi langsung berdetak sangat kencang. Widi tak mau gegabah dan segera mengambil kayu kuat untuk jaga-jaga apalagi kini, ia pulang sendiri. Anak-anaknya yang satu mobil dengan orang tua Resti dan Ibi Rusmini, masih di belakang dan memang belum sampai. Setelah siap dengan perlindungannya, Widi segera masuk, mengendap, membuatnya turut mendengar suara televisi yang disetel lirih. Di tengah suasana yang tetap dibiarkan remang karena gorden tebal jendela kaca masih menutup sempurna. Ia juga memergoki dagangannya yang sudah berantakan dan sebagiannya hanya tersisa bungkus baik di meja maupun belakang. Seseorang bahkan lebih jelas telah melakukannya dengan sengaja. Termasuk itu etalase yang nyaris kosong padahal di sana awalnya penuh aneka rokok, mie instan, gula pasir, dan seabrek sembako. Kesal, emosi, bahkan Widi sudah sampai menitikkan air mata bersama pikirannya yang sudah langsung dikuasai oleh satu orang. Agus, tak mau membuang-buang waktu, ia segera mempercepat langkah untuk segera memastikan di tengah aliran darahnya yang seolah sudah langsung mendidih. Benar saja, di kasur ruang tengah yang biasa Sofia dan Kalandra gunakan ketika menginap, di sana sungguh ada Agus dan orang tuanya yang tengah tiduran santai sambil menonton televisi. Semua lelaki kompak menikmati rokok hingga suasana di sana dikuasai asap yang sangat pekat. Apa-apaan ini? Kalian ngapain ada di sini mirip maling enggak jelas? Emosi, Widi sungguh emosi. Sayang, kamu sudah pulang? Agus yang penampilannya makin dekil, dengan tidak berdosa langsung menyambut penuh senyuman. Ia berangsur duduk sambil tetap menikmati rokoknya padahal harusnya pria itu puasa. Sayang, kamu makin cantik saja. Dengan suara bahkan gaya nakal, Agus sengaja menggoda Widi yang tentu saja sudah menjadi mantan istrinya dan tak sepantasnya ia gauli lagi. Namun tanpa peduli itu dan itu mengenai status mereka. Juga tanpa peduli walau kini bulan puasa, ia sengaja terus mendekat. Berhenti, tegas Widi yang selain marah, ia juga menjadi merasa sangat takut. Namun, Agus malah dengan sengaja meminta bantuan adik dan juga bapaknya untuk menahan Widi dengan alasan sudah kangen berat. Malahan andai keduanya mau, keduanya boleh memakai Widi setelah Agus puas melakukannya. Alasan yang juga membuat Widi menghantamkan kayunya sekuat tenaga ke tengkuk Agus. Karena walau niatnya akan melakukan itu ke kepala, Widi yang tak mau kepala Agus sampai remuk dan itu bisa membuat posisinya salah di mata hukum. Buru-buru, Widi melarikan diri sambil meminta tolong karena setelah Agus sampai tumbang dan pria itu sibuk meringis kesakitan. Adik dan bapak Agus juga berbondong-bondong mengejarnya. Tolong, Widi berteriak histeris karena ia telanjur takut. Takut apa yang Agus katakan dan itu membiarkan adik sekaligus sang bapak menggilirnya benar-benar terjadi. Suasana siang yang agak mendung langsung diramaikan oleh teriakan Widi. Semua yang ada di rumah keluar dan itu langsung menjadi kelegaan tersendiri untuk Widi.
selain Widi yang juga buru-buru menghubungi Sofia. Ada penyusup, wah, ada maling, pintu rumahku didobrak paksa dan daganganku habis. Rumahku mirip tempat sampah diobrak-abrik enggak jelas. Widi mengadu sambil terisak sekaligus gemetaran ketakutan. Tangan kanannya masih menempelkan ponsel ke telinga, menunggu Sofia meresponsnya. Entah apa yang terjadi, tapi tampaknya gerak Agus dan keluarganya tidak tercium oleh tetangga. Tetangga yang di sana dan jumlahnya lebih dari 5 orang, juga tidak hanya tinggal diam. Mereka langsung memastikan, membuka lebar-lebar pintu rumah Widi yang terlihat jelas dijebol dari depan. Dan seperti yang Widi keluhkan, suasana rumah apalagi warung Widi sangat berantakan. Bungkus jajan juga memenuhi lantai. Ada 3 pria dewasa di sana dan televisi juga menyala. Yang paling membuat mereka tak habis pikir, asap rokok di sana mirip efek kebakaran. Benar-benar menyengat dan pandangan pun jadi terbatas. Entah sudah berapa rokok yang langsung dihabiskan oleh ketiganya. Kala digerebek, Agus masih guling-guling kesakitan sambil menahan tengkuknya. Sedangkan ayah dan adik Agus, keduanya yang awalnya mencoba mengejar Widi, berangsur mundur masuk ke dalam rumah dan terlibat jelas ketakutan. Bak, Agus, dia sama adik dan bapaknya ada di rumah, pintu rumah dijebol, rumah beneran berantakan, dagangan nyaris ludes. Rokok dan makanan nyaris enggak tersisa. Dan tadi Agus bilang. Telepon dari Widi yang sampai menangis terseduh-seduh ditambah pengakuan adiknya itu yang sangat pilu, membuat Sofia naik pitam. Sofia tidak tinggal diam. Bahkan walau kini ada 3 balita yang harus ia urus. Sofia sungguh tidak terima dengan kelakuan Agus yang baginya sudah sangat keterlaluan. Penjarakan, Mas, tapi sebelum itu, aku beneran pengen remukin tulang-tulang mereka, apalagi Agus. Aku pengen nabok mulut Agus pakai teflon panas biar mulutnya yang lemes asal ngomong, beneran lemes, kesal Sofia yang sudah mengemudikan mobilnya sendiri sambil menelepon Kalandra. Ibu Kalsum yang sengaja ikut dan menjaga si kembar yang ada di troli khusus, juga tak kalah geram. Sementara di sebelah Sofia, Daim yang sampai memakai sabuk pengaman, tampak anteng, beda dari biasanya yang tak bisa diam. Atau mungkin, bocah itu paham keadaan sedang tidak baik-baik saja. Apalagi kini, sang mama sampai berlinang air mata. Sofia terlihat sangat emosional. Ditahan saja dulu, warga juga sudah bantu, kan? Nanti aku urus soalnya pekerjaan di kantor beneran lagi enggak bisa ditinggal. Kamu yang sabar. Ya, hari ini aku usahakan pulang cepat. Kok, nanti aku siapkan berkas buat urus mereka. Pokoknya kamu yang kuat karena Widi beneran butuh kamu. Kamu mau ngamuk ke mereka enggak apa-apa. Tapi jangan kepala. Ya, takutnya kepalanya remuk karena aku tahu kalau kamu sudah emosi. Ya kamu tahu. Takutnya mereka nuntut balik dan aku enggak mau itu terjadi. Namun bisa aku pastikan, kita bisa urus ini. Bentar lagi polisi pasti ke sana. Aku bakalan langsung hubungin mereka biar langsung ke TKP. Kamu kuat. Ya, peluk dari jauh. Dari seberang, suara Kalandra terdengar sangat menenangkan. Tapi kenyataan tersebut tak lantas meredam kekesalan apalagi amarah Sofia. Sayang, aku sudahi dulu buat telepon polisi. Nanti disambung lagi. Ini aku mau sambil beresin semua pekerjaan. Dan 30 menit lagi juga ada rapat. Semangat ya, lanjut Kalandra. Saking emosinya, tubuh Sofia sampai gemetaran selain napasnya yang juga sudah langsung memburu. Suasana masih ramai ketika akhirnya Sofia sampai. Agus dan bapak maupun adiknya masih didudukkan di teras rumah Ibu Rusmini. 5 orang pria masih di sana. Sementara di sebelah, pintu dalam keadaan terbuka sempurna. Gorden tebal yang awalnya tertutup rapat juga sudah dibuka, membuat keadaan di dalam tampak jelas.
bahwa memang tidak ada jajanan maupun semacam kopi yang tersisa. Agus, adik, dan juga bapaknya tampaknya sangat kelaparan hingga tanpa pikir panjang menghabiskan semua dagangan yang ada. Terlihat rumah yang tengah dibersihkan yang mana bungkus jajanan, kopi, termasuk bekas rokok, memenuhi lantai. Kebangetan, hanya itu yang menggambarkan ulah Agus, sang adik, maupun sang bapak, Sofia yang sudah langsung turun sambil membawa salah satu taflon. Mengamuk, memukuli tubuh ketiganya menggunakan taflon nyaris tak berjeda. Kebangetan, enggak beradab, keterlaluan, teriak Sofia. Mendengar itu, Widi yang tengah menyapu, langsung terseduh-seduh. Ia terus menyapu walau ia juga terus berlinang air mata. Ia membiarkan Sofia mengamuk karena sebenarnya itu juga yang ingin ia lakukan. Hanya saja, ucapan Agus yang mengancam akan menggilirnya, setelah sebelumnya sampai meminta adik dan sang bapak untuk menahan Widi, itu teramat mengerikan. Malahan andai tidak berpikir rumah tidak akan beres jika bukan ia yang membereskan, pasti Widi masih mengurung diri sambil terseduh-seduh di pojok kamar. Ini sejak kapan sih? Manusia enggak berguna ini balik ke sini lagi, tanya Sofia. Emosinya sampai membuatnya berlinang air mata. Tidak ada yang tahu pasti mengenai kedatangan Agus berikut keluarganya karena tampaknya, ketiganya sudah sengaja merencanakannya. Kamu ngapain ke sini lagi? Tanya Sofia sambil menunjuk-nunjuk wajah Agus yang terus menunduk, menggunakan taflon. Ya ketemu Widi, Mbak, kan kangen, balas Agus. Sofia nyaris menghantamkan taflonnya ke pipi kiri Agus. Tapi ia ingat ucapan Kalandra untuk tetap mengontrol diri. Jangan sampai, ulahnya yang membuat wajah atau malah kepala Agus remuk gara-gara taflonnya, malah membuat Agus memanfaatkannya untuk menuntut balik. Orang-orang di sana meminta Sofia untuk bersabar, tapi Sofia sungguh tidak bisa. Sofia bahkan tidak bisa menyudahi tatapan tajamnya kepada Agus. Celeng emang kamu ya, enggak guna banget, kalian mengobrak-abrik rumah orang dengan sengaja, tidur santai dan ngabisin semua makanan, dakjal emang kalian, lanjut Sofia lagi yang kemudian menampol setiap tangan ketiganya menggunakan taflonnya, ketiganya langsung merintih kesakitan. Pas kalian menerobos masuk bahkan memakan semua makanan. Kalian enggak mikir, itu bisa bikin sakit yang punya makanan. Dikiranya beli semua itu pakai daun, sekarang juga kalian bayar, bisa enggak? Lanjut Sofia yang kemudian menghampiri Widi. Ia memeluk Widi walau tatapannya masih kerap fokus kepada ketiga penjahat yang bermula dari kebiasaan hidup malas tersebut.